Bak Firasat, lambaian tangan Florencia Lolita pramugari korban pesawat ATR 42500. Florencia Lolita Wibisono sempat melambaikan tangan sebelum menjadi korban pesawat ATR 42500 di Makassar. Video terakhir Olen dianggap sebagai salam perpisahan. Nama Florencia Lolita masuk dalam daftar pramugari yang ikut dalam pesawat ATR 42500. Pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar dengan membawa 10 orang pada Sabtu, 17 Januari 2026. 7 orang diantaranya merupakan kru pesawat. Mereka adalah 1. Pilot, Kapten Andi Dahananto. 2 kopilot, Farhan. 3 FOO, Haryadi. 4 engineer 1, Restu Adi. 5 engineer 2, Dwi Murdiono. 6 pramugari 1, Florencia Lolita. 7 pramugari 2, Esther Aprilita. Sedangkan penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. 1 Deden. 2 Ferry Irawan. 3 Yoga. Pesawat ATR 42500 dilaporkan hilang, dan terbaru tim SAR gabungan menemukan puingan di puncak serta tebingan Gunung Bulu Sarung pada Minggu, 18 Januari 2026. Sebelum menjadi korban, Florencia Lolita sempat memposting video di akun TikTok-nya. Dalam video tampak ia bersama seorang wanita berdiri di tepi Danau Toba. Better live your life. We're running out of time, lebih baik jalani hidupmu. Waktu kita semakin habis, tulis dalam keterangan video. Pada akhirnya video Florencia Lolita tampak melambaikan tangan seperti dadah ke arah perekam video. Ia berusia 32 tahun. Olen merupakan bungsu dari 6 bersaudara. Ia tinggal di Jalan Danel Ishak Panjaitan, Kelurahan Taler, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Keluarga, Yanti mengungkap bahwa Florencia sudah menyusun rencana bahagia. Ia sedang mempersiapkan pernikahannya. Sudah ada rencana menikah, tapi belum tahu kapan. Rencananya secepatnya, kata Yanti. Meski begitu keluarga tetap berharap Olen bisa ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Kami berharap Olen bisa segera ditemukan, katanya. Jam terbang Olen di dunia penerbangan sudah sangat banyak. Anggota keluarga, Ramos mengatakan Olen sudah 13 tahun bekerja di maskapai Lion Air. Kurang lebih 13 tahun dia di Lion Air, katanya. Sedangkan di pesawat ATR 42500, Olen baru 3 bulan bergabung dengan Indonesia Air Transport, IAT. Ia bukan hanya berpengalaman sebagai pramugari, tapi juga pernah dipercaya menjadi pelatih awak kabin yang baru bergabung. Dia juga jadi trainer untuk pramugari yang baru. Bisa dibilang seperti HRD, kata Ramos. Pramugari ATR Esther Aprilita berpamitan dan minta maaf ke ayah sebelum terbang. Keluarga pramugari pesawat ATR 42500, Esther Aprilita S., mendatangi posko Greeters Matters ruang tunggu keluarga penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Senin, 19 Januari 2026. Ayah Esther, Adi Saputra, datang bersama satu anaknya yang lain untuk mencari informasi terbaru terkait pencarian pesawat yang ditumpangi putrinya. Sebelum mendatangi posko keluarga penumpang, Adi mengaku telah lebih dulu menjalani pengambilan sampel DNA di RS Bayangkara Makassar pada malam sebelumnya. Saat ditemui Tribun Timur, gurat kesedihan tampak jelas di wajah Adi Saputra. Ia berharap putri sulungnya itu dapat segera ditemukan dan kembali bersama keluarga ke Jawa Barat. Adi menyebutkan, komunikasi terakhir dengan Esther Aprilita terjadi pada Jumat malam, sebelum insiden kecelakaan pesawat. Terakhir komunikasi itu Jumat malam, ujar Adi lirih. Menurut Adi, Esther saat itu sedang menjalani status standby di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dia standby di Halim. Kalau rute kita nggak tahu, biasanya dari Halim ke Jogja, jelasnya. Adi mengatakan, dirinya sudah berada di Makassar selama 2 hari untuk menunggu perkembangan pencarian. Ia mengenang Esther sebagai sosok anak yang baik dan penuh perhatian terhadap keluarga. Dia orangnya baik, ucapnya singkat. Esther merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan telah berprofesi sebagai pramugari selama hampir 7 tahun. 6 jalan ke 7 tahun, kata Adi. Adi juga mengungkapkan adanya pesan tak biasa dari putrinya saat komunikasi terakhir. Menurutnya, Esther sempat meminta maaf, sesuatu yang jarang dilakukan sebelumnya.
Dia minta maaf kalau ada salah. Biasanya nggak begitu, ungkapnya. Hingga kini, pihak keluarga masih berharap seluruh korban kecelakaan pesawat dapat ditemukan. Kita berharap semuanya ditemukan, ujar Adi. Seperti diketahui, proses pencarian pesawat ATR 42500 masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep. Pihak keluarga korban pun masih menunggu kepastian sambil berharap adanya kabar baik dari tim pencarian. Isi chat terakhir Esther Aprilitia ke mamanya. Esther Aprilita Sianipar pramugari pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT. Pesawat ini jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Esther Aprilita Sianipar berasal dari Bogor, Jawa Barat. Esther belum ditemukan sejak pesawat ATR 42500 dinyatakan hilang. Adi Saputra, ayah Esther Aprilita, sudah berada di Makassar. Ia sudah menjalani pengambilan sampel DNA di RS Bayangkara Makassar pada malam sebelumnya. Ibunda Esther, Jessie Burian, mengaku masih berkirim pesan, chat, dengan sang putri pada Jumat, 16 Januari 2026, sebelum kejadian. Esther mengabari sedang berada di Yogyakarta dalam rangka tugas. Chat terakhir hari Jumat malam. Kami masih chatting. Dia bilang dia di Jogja. Biasanya kalau seperti itu komunikasinya aku sudah di sini MAH, di sini MAH, ujar Jessie Burian. Namun keesokan harinya, Esther sama sekali tak ada kabar. Adi Sianipar, ayah Esther, mengatakan putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Terakhir komunikasi kemarin saya jam 12 WhatsApp, dia karena saya lagi ke Jakarta. Dia kan kos di Jakarta, jadi saya mau jemput dia kalau dia mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia, HP-nya udah nggak aktif, pungkas Adi. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja, bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Dia mendapat kabar mengenai insiden hilang kontak pesawat jenis ATR 42500 ini dari pihak perusahaan IAT, perusahaan jasa penerbangan charter yang telah beroperasi sejak 1968. Kami berharap masih ada mukjizat karena sampai jam sekarang, Minggu, 18 Januari 2026, pagi, kan belum ditemukan. Kami berharap mereka semua ditemukan dalam keadaan selamat, jelas Adi. Keluarga korban datangi RS Bayangkara. Tim Disaster Victim Identification, DVI, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Biddokes, Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, mulai melakukan pemeriksaan DNA terhadap keluarga korban pesawat ATR 42500. Proses ini dilakukan untuk memastikan identitas korban secara akurat melalui prosedur antemortem. Pantauan Tribun Timur, Senin, 19 Januari 2026, pukul 11.42 WITA, beberapa keluarga korban telah mendatangi pos antemortem yang disiapkan di Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Setiap keluarga terlihat menjalani prosedur pengambilan sampel DNA dengan pendampingan penuh oleh tim DVI.